Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya untuk para peserta baking demo di sore kali ini, baik yang hadir di The Sky Bar Ibi Style Yogyakarta atau yang sekarang baru menyaksikan baking demo ini melalui daring ya, yang di rumah saja. Nanti kita akan bersama-sama baik yang ada di The Sky Bar ini ataupun juga yang ada di rumah untuk menyaksikan gimana chef-chef dari Ibi Style ini akan menyajikan roti sobek dan pizza. Nah, kalau biasanya sih kita tinggal menikmati atau pernah mencoba tapi gagal. Nah, nanti Chef Maya dan juga Chef Edi akan memberikan panduannya gimana sih membuat roti sobek dan juga pizza gitu ya. Ya, yang jelas acara ini para peserta semuanya didukung oleh Ibi Style Yogyakarta, Comfort, All Inclusive, Unique Design. Kemudian juga didukung oleh Modena, Make Life Easier. Di sini ada semuanya produk-produk dari Modena dan Radio Smart 102,1 FM Yogyakarta. Dan acara ini diselenggarakan oleh Radio Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Sebagai informasi awal dulu untuk para peserta semua dan juga teman-teman semua yang hadir di Skybar ini, bahwa Radio Sonora ini adalah salah satu kegiatan off air-nya Radio Sonora di samping kegiatan yang pernah mungkin ada salah satu teman-teman semuanya yang hadir di sini atau juga secara daring pernah ikuti ya. Selain acara-acara Sonora yang secara on air yang bisa didengarkan lewat frekuensi 97,4 FM. Kalau pengen tahu acaranya seperti apa sih, bisa follow IG kita, Sonora Jogja ya. IG kita silakan dicari saja, searching aja, medsos kita ada, nanti nggak akan ketinggalan informasi-informasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Sonora Yogyakarta. Kalau pengen dengerin siaran secara langsung, wah boleh banget ya, boleh banget. Nggak punya radio, nggak ada alasan sekarang nggak punya radio karena sekarang bisa didengarkan lewat streaming. Ya, lewat streaming silakan dicari sonora.id, nanti cari kanalnya Sonora Yogyakarta, dah langsung dengerin Sonora Yogyakarta dari pagi jam 5 sampai jam 12 acaranya oke banget pokoknya ya. Mulai dari pagi itu biasanya berita, jadi nggak mau ketinggalan sambil masak, mungkin nggak mau ketinggalan dengan berita-berita update dari Koran Kompas dan juga Tribun Jogja, dengerin Selamat Pagi Jogja. Kemudian di jam 9 itu mau tips-tips seputar kesehatan, wow boleh banget dengerin aja program Teras Kota, atau tips seputar parenting, ada juga jadwal acaranya di Sonora Jogja. Mau request lagu sekarang yang lagu-lagu kekinian AMKM, salah satu program yang cukup legend dari Sonora Jogja ada AMKM siang, AMKM malam lebih ke acara-acara lagu-lagu oldies. Ya, itu di hari Kamis itu untuk lagu-lagu oldies. Yang mau dengerin Coach Plus pun juga ada. Biasanya kan Coach Plus itu menemani suasana malam itu ada setiap hari Senin. Kemudian yang suka Beatles hari Selasa. Banyak pokoknya yang pengen Feng Shui ada. Mau dibaca tarotnya, kartu tarotnya ada setiap hari Sabtu. Yang suka rock ada juga acaranya ya di hari Sabtu. Full nanti hari Sabtu dari jam 6 sampai jam malam 12 itu artinya acara Sonora Jogja ngerok semuanya ya. Ya. Sebelum kita mulai rangkaian acara di kesempatan sore kali ini, peserta semuanya yang hadir di secara luring ataupun juga secara daring, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri untuk yang ada di The Sky Bar. Untuk yang secara daring, mohon untuk sikap sempurnanya ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih untuk duduk kembali. Ya, kembali saya ulang bahwa acara ini diselenggarakan oleh Sonora 97,4 FM Yogyakarta yang akan selalu menemani hari-hari Anda dari pagi jam 5 sampai jam 12 ya. Dan juga didukung oleh IB Style Jakarta, Comfort All Inclusive, Unique Design, dan juga Modena Make Life Easier, dan Radio Smart 102,1 FM Yogyakarta. Oke. Ya, nanti untuk yang hadir secara luring, terima kasih sebelumnya, dan di akhir acara nanti kita akan ada goodie bag untuk 3 orang yang beruntung. Jadi tetap terus hadir di sini ya. Nah, kemudian ini para peserta semuanya, sebelum kita mulai, Chef Maya dan juga Chef Edi Rohadi yang akan mendemokan atau menyajikan roti sobek sama pisahnya, kita akan dengarkan dulu deh beberapa kata-kata dari Mas Heru Mariful, Guest Service Manager IB Style Yogyakarta. Tepuk tangannya dong. Oke. Ya, selamat sore Mas Heru. Apa kabarnya? Selamat sore Pak. Oke. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Tetap semangat ya, walaupun hujan tidak mengurangi semangat ibu-ibu semua untuk belajar memasak making demo hari ini ya. Baik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya dengan Heru Mariful, saya di sini sebagai Guest Service Manager. Jadi saya mewakili manajemen, mengaturkan sugeng rawuh buat ibu-ibu semua di The Sky Bar IB Style Yogyakarta. Jadi di sini nanti kami akan berbagi pengetahuan untuk bagaimana membuat roti sobek dan pizza nanti dengan Chef Edi. Chef Edi ini boleh dibilang Chef Junanya IB Style Yogyakarta. Tepuk tangan buat Chef Edi. Kemudian dengan Chef Maya, kalau ini adalah Chef Renatanya IB Style Yogyakarta. Baik, supaya nggak terlalu panjang, ibu-ibu pasti sudah nggak sabar pengen belajar bagaimana caranya membuat roti sobek dan pizza khas IB Style Yogyakarta. Sebelumnya saya mau minta untuk PR saya, Mbak Intan, untuk memberikan info sedikit mengenai apa sih yang kita punya di Hotel IB Style ini untuk di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita temui. Silakan. Baik, selamat sore ibu-ibu sekalian. Terima kasih banyak karena sudah hadir, sudah ikut baking demo di sore hari ini. Itu sebuah kesenangan gitu ya Mas. Iya, luar biasa kan ini ya. Iya. Di tengah hujan kayak gini iya, ya. Betul loh. Iya, di tengah hujan kayak gini ibu-ibu tetap semangat. Jadi untuk ini akan saya jelaskan untuk promo ya Bu ya, untuk promo mendekati Ramadan ini. Jadi kita besok ada promo buka puasa. Buka puasa ini kita ada 2. Jadi nanti ada yang di rooftop, Di Mas. rooftop. Iya, yang di rooftop nanti yang di sebelah sini. Oh iya. Betul. Jadi Jadi nanti kalau yang di sini itu HTM-nya 105. 105.000 itu nanti 5.000-nya sudah termasuk donasi. Wah, untuk ke ke panti ada asuhan. amalnya juga ya. Betul. Jadi itu sudah sekaligus dengan beramal. Nah, dan kemudian untuk yang di bawah, yang di restoran bawah itu nanti HTM-nya 75.000 Mas. Yang membedakan dengan yang di atas yang di atas itu nanti ada lucky draw di setiap minggunya. Jadi lucky draw-nya itu berupa voucher menginap ibu-ibu. Jadi nanti mungkin ibu-ibu kalau misalnya menginap di sini bisa mendapat kesempatan untuk lucky draw itu. Asik. Iya, terus nanti di atas juga ada live music-nya juga. Jadi nanti sambil menunggu buka puasa nanti ada entertain-nya juga begitu. Ya. Dan selain promo iftar itu kita ada promo untuk donasi. Nanti donasinya itu berupa buka bersama dengan anak-anak yatim. Wah, asik banget ya. Itu nanti harganya itu 3 juta sudah termasuk dengan hiburan untuk anak-anak yatim dan juga buffet. Wes, oke luar biasa ini ya. Jadi kita tunggu ya. Semoga ibu-ibu juga berminat untuk buka puasa. Mungkin ibu-ibu arisan, ibu-ibu PKK boleh diajak ke sini. Nah, di rooftopnya ini ya, IB Style nih ya. Di rooftop dan di bawah. Nah, harganya juga cukup kejangkau. Betul, sudah cukup terjangkau juga. Jadi kita harapannya sih bisa menjangkau semua khalayak ya Pak ya. Oke, benar banget. Oke, sekian gitu aja untuk promo yang ada di IBIS untuk Ramadan ini. Mungkin kita bisa langsung menuju ke acara selanjutnya. Oke, terima kasih Miss. Ya, iya, oke luar biasa sekali ini ya. Jadi
bisa nanti sebentar lagi kan puasa. Nah, mungkin bisa dijadwal dari sekarang untuk menikmati buka puasanya di sini ya. Nanti mau di rooftop ini atau mau di restorannya dengan harga yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Intan ya, Mbak Intan. Oke. Baik, sudah nggak sabar untuk menyaksikan Chef Maya sama Chef Edi Rohadi untuk bikin roti sobek dulu deh ya. Biar ini kita akan fokus ke acara bikin roti sobek dulu nih ya bersama Chef Maya sama Chef Edi Rohadi. Tepuk tangannya dong, oke. Ya, oke. Silahkan Chef Maya sama Chef Rohadi untuk mungkin kenal-kenalan dulu dengan bahan-bahannya seperti apa, kayak gitu. Mungkin agak ke sini, Chef Edi. Nah, sebentar. Nah, oke. Biar yang daring juga kelihatan. Oke, terima kasih. Selamat sore, Ibu-ibu. Ada bapak-bapak juga loh. Ada, Bapak. Iya. Senang sekali ya sore ini kita bisa bertemu untuk belajar bareng. Kalau saya basicnya bukan pastry, makanya di sini saya belajar bareng. Yang basicnya pastry adalah ini, Chef Maya. Oke. Iya, kalau saya basicnya Chinese. Tapi di sini saya juga pengen belajar. Oke, nanti perkenalkan, nama saya tadi udah sering disebut, saya Edi Ronadi, Pak, bukan Hak. Oh, tadi berarti sudah ganti beberapa menit lagi. Oh iya. Kalau ini namanya Maya, Ronadi ya. dia adalah baker dari Bistel, jadi untuk urusan bake dia ahlinya. Oke. Sesuai dengan tema, kita bikin roti sobek. Roti sobek itu adalah roti yang lembut, disobek, isinya biasanya ada coklat, ada keju, ada cinnamon, ada abon, dan macam-macam. Kalau gitu. isinya hatinya Mas Edi? Roti sobek namanya. Enggak, just kidding ya, oke. Oke, langsung saja ke menu pertama, yaitu roti sobek yang sekarang lagi booming ya, banyak di pasaran, mungkin Ya. di rumah-rumah bisa buat. Kita bikin simpel mungkin. Biasanya di rumah kan kendalanya kempes gitu, Iya, nggak ngembang gitu. Nah, nanti akan disampaikan tipsnya sama ahlinya. Wah. Gimana sih bikin roti biar nggak bantet, gitu ya, biar lembut. Nah, itu juga ada triknya. Dari mulai ngaduk, nanti mulai ngoven, itu semua ada triknya. Nah, itu nanti akan disampaikan sama Chef Maya. Jawabannya ada di sini ya nanti. Ya, nanti di sini saya malah yang bantu. Jadi dia yang akan pegang kendali di baker karena dia masternya dia. Oke, saya juga nanti mau bantu ngicip maksudnya. Iya. Terus yang kedua ada pizza ya. Nanti di situ saya udah kasih resep yang asli di sini ya. Jadi yang penting kalau di pizza itu kan doughnya. Kalau yang kita nanti mau paprikan adalah yang American, yang tebel-tebel. American. Jadi pizza itu ada dua, American sama Italian. Kalau yang American yang tebel, yang roti, yang mengenyangkan. Kalau yang Italian itu biasanya tipis, crispy. Di Bistel juga punya dua-duanya, American sama Italian. Oke, yang di sini suka yang tebel atau yang tipis? Tebel. Kalau di rumah biasanya tebel, Pak. Oh gitu ya. Biar nggak sarapan gitu ya. Langsung yang sarapan gitu ya. Di situ udah ada resep untuk doughnya. Nanti yang bawah ada toppingnya. Yang basic doughnya itu. Kalau doughnya udah bisa bagus, nanti toppingnya terserah apa aja bisa. Oke, wah. Oke, langsung ke pertama aja ke sweetbread. Nanti akan diperkenalkan bahan-bahannya sama Chef Maya. Oke, kita ke sweetbread. Sweetbread. Oke, atau roti sobek. Sobek aja nggak pakai sobek. Ini boleh maju atau tetap? Oke, mungkin dikenalkan dulu deh apa-apa bahan-bahannya. Oke, halo, selamat siang menjelang sore, udah sore kayaknya ya. Oke, perkenalkan saya dengan Chef Maya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Untuk sekarang kita akan memperkenalkan produk kita, sweetbread. Sweetbread itu banyak banget macamnya. Nah, yang akan kita peragakan atau demokan untuk saat ini adalah roti sobek. Untuk bahan-bahannya Bapak Ibu sudah ada ya? Untuk yang daring juga ada ya Kak ya? Oke, yang daring juga sudah ada ya. Untuk bahan pertamanya itu adalah tepung protein tinggi, terus crystal sugar atau gula pasir, terus es 500 atau kalau kita biasa bilang itu bread improver atau samupan. Terus ada yeast atau vermipan, ada garam, ada butter atau margarin juga bisa ya Bu. Terus ada fresh milk, telur, dan kuning telur. Itu aja sih, bahannya sangat simpel ya. Oh ya, ini perlu dijelasin juga. Oke, itu ada margarin juga ya. Itu ada margarin, terus ada fresh milk juga. Lalu ada telur,
Telurnya sudah termasuk kuning telur juga ya. Terus ini untuk jaga-jaga. Yang harus kita perhatikan itu adalah airnya ya. Airnya itu kalau aku wajib banget dingin atau air es. Jadi kalau seandainya kita menggunakan fresh milk, itu wajib banget yang benar dingin. Karena apa? Fungsinya agar si yeast itu tidak begitu mengembang ketika diaduk. Seperti itu. Jadi kalau seandainya banyak ya yang suka bilang katanya tuh rotinya nggak jadi bantet gitu kan ya. Itu faktornya banyak banget. Mulai dari ya itu si yeast itu terlalu aktif ketika diaduk, atau bisa juga karena adonannya tidak kalis banget. Jadi kalau seandainya mau bikin roti itu adonannya harus benar-benar kalis ya ibu-ibu ya, kakak-kakak semuanya. Oke, langsung aja ya kita demokan. Langsung ke sini ya. Oke, baiklah. Untuk yang pertama, yang kita masukkan itu, yang pertama adalah yang kering dulu, tepung ya. Tepung dulu, bagian yang kering-kering bisa dimasukkan terlebih dahulu. Jadi ada metode yang mix langsung, sebenarnya ada, tapi kita nggak merekomendasikan. Kalau di sini yang paling bagus adalah yang kering-kering dulu yang dimasukkan. Semua adonan kering kita masukkan, dari mulai tepung, yeast, samophon, terus gula ya, yang kering-kering dulu. Sudah, baru masukkan bahan-bahan yang basah. Dan ada satu tips lagi ya, kalau masukkan itu kan ada bahan namanya yeast sama garam ya. Itu jangan sampai ketemu, Bu. Jadi yeast, garamnya di atasnya. Jangan. Kalau bisa yeastnya sebelah kiri, garamnya sebelah kanan. Karena kalau yeast sama garam ketemu, itu yeastnya mati. Di situ roti kita nggak bakalan ngembang. Kalau yeast kan mikroorganisme ya, dia hidup. Dan dia akan hidup kalau ketemu air sama gula. Kalau ketemu garam, dia mati. Ya, bisa dinyalakan. Ini kita pakai mixer yang agak gede ya, karena kita adanya ini ya. Kalau di rumah bisa pakai manual, cuman lebih lama aja. Kalau di sini saya praktekkan manual, nanti ibu sampai subuh, sampai maghrib mungkin baru pulang. Karena nunggu kalis, nunggu ngembang, itu akan lama sekali. Jika pakai mixer, itu kecepatan pertama yang paling kecil. Jangan langsung yang gede. Kalau yang gede, kalau posisinya bikin banyak, tepung akan naik. Mabur gitu loh, karena bahannya kering-kering semua. Kalau udah mulai campur rata, baru masukkan yang basah, baru pakai kecepatan yang nomor 2, yang agak kencang. Sweet bread itu memang agak sedikit susah ya, nanti dibandingkan ke pizza, sweet bread itu karena dia tantangannya harus lembut. Jadi harus benar-benar kalis. Oke. Udah sedikit kalis. Step berikutnya, bisa? Udah bisa? 15 menit, selesai. Kurang lebih 15 menit dalam pengadukan. Ini juga margarin ya, margarin juga bahan yang terakhir dimasukkan. Margarin sama garam. Saya ulangi ya tipsnya, kering-kering dulu, ya, tepung, gula, yeast, S500 atau pengempuknya itu, kemudian baru air, diaduk kurang lebih 15 menit, kalau udah kalis, baru dimasukkan mentega sama garam. Pokoknya paling aman garam terakhir deh, kalau garam pertama itu resikonya
ketumpuk itu. Kalau yeastnya ketumpuk garam pasti itu nggak ngembang. Pakai mixer biasa bisa ya, mixer yang table lah, yang kapasitas 2 kilo ya, bisa. Syukur pakai yang kapasitas ke 5 kilo. Ya, tunggu sampai kalis kurang lebih 15 menit. Kalau roti itu tidak kalis, efeknya itu adalah keras. Karena si yeast itu nggak aktif banget kayak gitu. Jadi emang roti itu wajib banget kalis, kecuali memang kita nggak memerlukan yang nggak begitu adonan ya, tidak memerlukan kekalisan itu kayak pizza, tapi yang Italian pizza itu nggak perlu kalis-kalis banget. Karena kalau seandainya kita bikinnya terlalu kalis, ketika kita ngerol itu balik lagi, ngerol lagi, balik lagi. Dan ketika kita oven pun dia juga bakalan menciut banget gitu. Seperti itu sih. Begitu. Iya. Sebenarnya bisa ya kalau seandainya mau pakai tangan, cuman kita harus mempunyai kekuatan super. Karena kalau pakai tangan kan ngalisinnya itu yang ngulen terus, bolak-balik seperti itu sih. Oh, bukan lagi ya kan, berotot jadi Hercules kan Pak. Nanti bapak-bapak pada bingung kan, kok istri saya berotot gitu. Oh, bukan lagi ya kan. Hanya untuk roti sobek tuh. Tapi kalau mau yang ototnya begini juga boleh sih, bisa banget. Oh, bener. Bener banget. Oke, ini adonannya udah setengah kalis ya. Kita masukkan Butter sama garam ya, salt ya. Kalau untuk butter sama salt itu harus terakhir, karena itu si yeast itu akan mati ketika dia kena si garam ini. Iya, itu pernah saya alami ketika kuliah saya, Bu. Jadi saya praktek, udah langsung strike dough namanya itu. Jadi teknik pengolahan itu ada yang namanya strike dough. Strike dough ya semua bahan masukkan jadi satu, diaduk, strike langsung gitu. Nah ternyata kok nggak ngembang. Nah ketika saya masuk ke industri, ke hotel, baru nih dikasih tahu master-master, oh kamu salah. Garam itu jangan barengan itu, resikonya dia akan mati gitu. Dari sini saya menemukan oh ternyata garam harus terakhir, itu paling aman di situ. Ya itulah bedanya on the book di kuliah itu ya, di pendidikan sama di realnya itu beda gitu. Kadang sih itu gitu. Kalah dengan pengalaman biasanya. Oh ya, Chef Maya nih ada pertanyaan dari Ibu. Ini kalau butter ya, butternya itu dicairin atau mungkin diganti dengan minyak, bisa nggak ya? Ibu siapa? Ya, Ibu, terima kasih pertanyaannya. Kalau seandainya mau diganti minyak sih sebenarnya bisa. Hanya aja nanti bedanya itu butter itu sebenarnya bikin lembut. Yang bikin lembut itu juga butter ya. Jadi seandainya diganti minyak itu bisa, tapi hasilnya nggak maksimal. Terus dia bakalan jadi lebih berongga gitu. Beda sama kayak yang roti yang kita pakai margarin. Jadi better sih tidak disarankan menggunakan minyak kecuali itu adalah adonan pizza gitu. Karena dia akan berongga banyak banget. Dia hampir sama nanti jatuhnya kayak French bread, terus ada craft corn kayak gitu. Seperti itu, Bu. Kalau dicairin ya, kalau menteganya cair sih, kalau aku belum pernah nyoba ya, kalau yang itu, karena kalau seandainya cair itu lebih banyak untuk yang dudu yang cair kayak buat cake seperti itu sih. Aku belum pernah nyoba kalau yang cair. Mungkin nanti saya cari ya Bu ya, saya coba dulu ya. Kalau mentega cair saya pernah pengalaman, karena kitchen saya dulu pernah ya sangat panas ya, jadi mentega itu nggak padat kayak yang di sini. Menteganya kan pakainya butter, kalau butter itu gampang melted itu tidak apa-apa, nggak masalah. Nah saya sebutin sama Chef Maya ya, butter itu kuncinya penting. Kita pakai butter yang paling enak, rotinya tambah enak. Itu kan butter kan ada kelas-kelasnya ya, saya mau sebutkan merek nanti ke promosi ya. Ada kelas 1 yang lebih, paling biasanya butter yang mahal ya itu enak. Ada yang berkelas-kelas. Kalau mau pengen wangi, pengen lembut, pakai butter yang enak gitu ya. Ya. Oke. Ini saya juga udah bawa contoh adonan yang sudah kalis ya. Nanti saya akan putarkan.
Karena kita melihat adonan kalis tidaknya nanti bisa dipegang dari teksturnya. Kalau nanti ibu-ibu nggak bisa melihat dengan aslinya, teksturnya nanti nggak bisa ngukur, oh berapa sih kalisnya gitu ya. Nanti akan saya kasih sampel. Seperti apa sih adonan yang sudah kalis. Karena itu penting sekali itu. Biasanya sih tolak ukurnya, oh kalau nggak lengket, ternyata nggak sampai itu. Ternyata selain nggak lengket, adonan itu harus ada jaringannya. Mana sih jaringannya, nanti akan dikasih tahu sama Chef Maya. Jadi adonan kalis itu dilihat dari jaringan si adonan tersebut. Istilah bakernya itu gluten. Gluten. Ini boleh dibuka? Hah? Kalau main pastry, bakery itu memang harus benar-benar standar resep ya. Resepnya nggak boleh dirubah, metodenya juga harus diikuti dengan baik. Beda sama kayak saya. Kalau saya basicnya Chinese, Indonesia makanan ya, itu bebas. Mau kreasi apapun bebas. Mau tambah apa boleh. Tapi kalau pastry kita nggak bisa sembarangan tambah. Oh saya pengen lebih ngembang yeastnya tambahin, Sir. Nggak jadi gitu. Kalau udah diukur segitu ya segitu gitu. Bisa ditunjukkan? Sedikit lama karena adukannya itu menggunakan margarin. Margarin dan dough yang sudah padat itu memang agak susah menyatu kayak dia dan mereka loh. Oke, ini jadi kalau ini adalah adonan yang sudah kalis. Begini ya Bu ya. Kayaknya udah pada ngerti ya Bu ya. Kalau adonan yang kalis itu kayak gimana? Jadi mereka ini adonannya tidak gampang sobek. Kalau kita tarik-tarik itu nggak gampang sobek. Itu tandanya adonannya sudah kalis sekali. Tapi semisalnya kita ngaduk, terus kita buka kayak gini, kita jembengin itu mudah sobek, itu tandanya adonannya belum kalis sekali. Jadi perlu kita aduk kembali, seperti itu. Kalis sendiri itu adalah sekitar 15 menit. Jadi kita tuh ada dua kali ya. Satu itu adalah setengah kalis itu ketika kita mau memasukkan si margarin. Jadi nunggu setengah kalis dulu, baru kita masukin margarin sama si garam itu. Terus setelah masuk lagi, itu prosesnya adalah nunggu sampai si margarin ini kecampur. Nah, margarin kecampur ini kemudian dia akan setelah kecampur itu dia bakalan mengkalis sendiri gitu. Seperti itu sih. Jadi berarti sekitar untuk menuju ke kalisan banget lagi 15 menit lagi. 15 gitu menit sih. lagi. Iya, benar sekali. Jadi gini Ibu, tadi adonan yang pertama sebelum dimasukkan mentega, itu kan udah sedikit kalis ya, seperti yang di buku itu udah mengalis. Tapi ketika dimasukkan mentega lagi, dia akan pecah lagi. Di situ jangan panik ya. Ini juga sering dialami trainer-trainer saya. Ketika masukin mentega, terus yang udah kalis dipecah lagi. Nah, di situ panik, tambahin tepung. Wah, jemek itu ya. Kelembekan, tambahin tepung lagi. Di situ salah. Tapi kalau sudah dimasukkan butter, adonan itu pecah, nggak masalah. Dia karena proses penyatuan antara adonan pertama dengan margarin. Sekitaran 15 menit lagi dia akan nyatu lagi, akan kalis lagi. Itu sering dialami juga. Kelihatan lembek, tambah tepung. Lah itu di situ hindari menambah apapun ya, kecuali air tadi yang disebutkan sama Chef Maya, air ya. Kadang kan adonan kalau kita bikin banyak, biasanya itu tekstur kekalisannya itu berubah-ubah. Kalau bikinnya banyak, kita perlu namanya air. Kalau susunya sesuai ukuran kok belum kalis, kurang lembek, kita bisa tambahin air sedikit kayak gitu.
Oke, kenapa saya tekankan untuk melihat kekalisan adonan, karena itu bagian paling penting itu. Ini saya potongkan sedikit buat dipegang, buat dirasakan seperti apa sih kalisnya gitu ya. Silakan. Ada pertanyaan dari peserta yang di rumah ya. Ini menanyakan, agar adonan mengembang butuh berapa lama didiamkan dan apakah harus semalaman? Dari Mas Embun. Terima kasih Mas Embun. Monggo saya pertanyaannya ini, agar adonan mengembang butuh berapa lama didiamkan? Apakah harus semalaman? Oh, kalau kita bikin roti beda dengan kalau yang semalaman itu bikin martabak biasanya. Kalau martabak itu bikin malam, paginya saya baru pakai. Kalau sweet bread atau roti sobek ini itu cukup 15 menit lah. Jadi mulai ini adonan kalis, itu kan namanya diistirahatkan ya, dipotong, dibulatkan. Itu paling 15 menit itu udah gede. Itu pengembangan pertama. Biasanya kalau kita bikin roti itu ada 2 kali pengembangan sampai 3 kali pengembangan. Kalau untuk yang bagus biasanya itu 2 kali pengembangan. Jadi setelah bikin adonan itu diistirahatkan 15 menit. Habis itu ya ngembang, baru dipotong, dikempeskan lagi, ya dikempeskan, kemudian diisi, dibentuk, dikembangkan lagi 15 menit, baru di oven. Karena kalau kita ngembangkannya sekali atau 2 kali, itu ada beda. Kalau sekali biasanya kurang lembut. Kalau 2 kali lebih lembut. Kalau 3 kali lebih lembut lagi. Karena jaringannya itu kan lebih bagus, glutennya itu. Jadi cukup 15 menit ya untuk mengembangkan. 12 sampai 13 menit lah, itu udah cukup sekali buat untuk roti. Beda dengan bikin apem ya, bikin terang bulan, itu udah semalaman. Dia harus fermentasi katanya adonannya itu. Ya, Chef Edi tadi sudah dicoba Chef Maya, ternyata belum, masih rawan sobek ya. Benar sekali, masih rawan sobek dianya. Jadi ini emang agak lama kalau seandainya sudah kecampur sama margarin. Jadi ya intinya kalau seandainya di bakery dan pastry itu memang harus sabar banget ya ibu-ibu. Nah, sabar kuncinya. Intinya sabar, jangan kemerungsung, karena kalau kemerungsung ya udah bubar semuanya. Oh ya, harus sabar. Seperti nunggu gebetan itu ya. Nunggu gebetan sabar banget. Enggak juga. Oke, ya ini tadi sudah dicoba ya para peserta semuanya. Ini adonan yang dibikin. Ini ternyata masih mudah sobek. Kalau yang di sini tadi sudah oke ya ini ya. Sudah oke tadi ya. Dan peserta yang ada di sini, yang luring tadi malah bisa langsung pegang ya, gimana sih yang kalis yang nggak mudah sobek kayak gitu ya. Tadi sudah pegang semuanya atau cuma melihat saja? Cuma melihat aja. Nanti tidak kalau dipegang. Sudah ya, udah ada 15 menit. Sekali lagi, ternyata belum. Wah, Anda belum. Oke. Sabaran ya, ini yang ada di rumah mungkin juga, aduh kok belum jadi-jadi itu. Ya, kita yang di sini aja sabar loh, di rumah juga mesti sabar. Oke. Nah, ini masih muter-muter. Benar tadi yang disampaikan Chef Maya. Ini nggak bayangin kalau pakai tangan ya, lama segini belum tentu kalis juga, sudah capek duluan yang ada ini ya. Benar-benar harus jadi Wonder Woman atau superhero lainnya ini. Oke, ini masih terus diaduk ya para peserta semuanya. Semoga setelah adukan yang ini sudah kelihatan kalisnya, nggak sobek seperti tadi yang ditunjukkan Chef Edi sama Chef Maya. Oke. Yes, ini ya, ini contoh yang sudah kalis. Tadi disampaikan kalau kalis itu berarti kalau dijembrengin itu nggak sobek, nggak mudah sobek ya. Dia tetap sobek tapi nggak semudah kalau yang belum kalis ini. Jadi ini untuk menghemat waktu ya daripada nunggu lama. Oke. Jadi Chef Maya akan bikin
metode yang kedua. Metode yang kedua yaitu filling ya. Filling atau pengisian. Jadi setelah adonan selesai kita proofing, setelah proofing dikempeskan, habis dikempeskan baru di filling. Di filling sama portioning biasanya itu. Mau jadi macam-macam roti sobek seperti apa? Oke. Mau di spilling ya, istilahnya spilling. Ini apa ini? Filling itu diisi. Diisi. Okay. Diisi. Oke. Diisi. 25 gram ya Ibu-ibu ya. Gramasinya 25 gram. 25 gram. Oke. Jadi per bagiannya itu 25 gram. Kalau satu loyang ini isinya 12 pieces. Nah, ya ini yang membedakan roti sobek sama roti manis biasa. Kalau roti manis biasa, yang porsenan itu satu ini diisi satu rasa. Tapi kalau roti sobek dia akan terdiri dari beberapa rasa jadi satu. Dan makannya nanti disobek. Oh gitu, jadi Pak. makanya roti sobek karena gitu. Ya. Banyak kok di Jogja ini yang lagi naik daun roti-rotian itu. Lagi tren ya. Iya, karena enak juga. Isinya tadi berapa? Satu loyang itu 12? 12. 12 ya. Coba saya shoot loyangnya segede apa. Oke. Oke, 12 nanti ya. 12 tadi per apa istilahnya? Per bulatan? Apa bulatannya? Per loyang nanti ini isi 12 terus bulat. Ya, per bulatnya itu sekitar 25 gram ya. Oke. Kalau di rumah adanya loyang kotak bisa. Oke. Kalau bulat bisa. Yang penting proporsional lah isinya gitu. Karena kalau loyang segini diisi 3 bulatan ya nggak jadi roti sobek dia. Oh iya. Nggak menuhin. Biasanya kalau roti sobek dia akan padat. Ngembangnya padat. Oke. Nanti seberapa ini ya 12 itu kalau diisi apakah penuh banget atau masih ada rongga-rongganya ya? Oke, kita lihat. Oh, oke. Nah, ini yang bukan dibikin tadi udah jadi? Oke. Ya. Jadi ini ada jaringan. Kelihatan jaringan transparan. Ini adonan menandakan sudah siap untuk di proofing. Oke. Sudah ada. Kalau adonan udah kelihatan ada jaringan, udah transparan, nggak gampang sobek. Ini udah siap di proofing atau dikembangkan pertama ya, kembangan pertama. Kurang lebih tadi berapa? 15 menit. Ya, bener kan tadi 15 menit langsung jadi. Kita nggak suka bohong kok ini. Enggak ya sih. Kayak kita bikin apa bulet-buletan tadi ya. Meng-fill in-nya. Kira-kira satu buletan itu 25 gram lah gitu ya. Oke. Untuk seloyang gini ya. Apa? Biang. Itu tahan untuk berapa lama? Biang. Oke, boleh dipakai lagi ya. Oh. Oke, siap. Oke. Wah, oke. Jangan katanya, tapi emang udah buktikan sama chefnya, udah nyoba sama pastry-nya ini. Ya. Wes, langsung ini. Ini ilmu-ilmu realita, Pak. Ilmu realita iya, ya. jadi ilmu-ilmu yang di lapangan itu.
Kadang nggak di suka teori PHP itu ya, Bu, yang nggak suka di seperti PHP, nggak suka di PHP, makanya pasti-pasti aja. selain menghemat, oh sisa dibuang, padahal masih bisa buat tiangnya, ya, karena dia udah Oke. ini udah fermentasi ya, udah bagus. Ini benar 12 ya, 12. Ya, yang penting tertutup, Bu. Bisa di freezer, kalau untuk waktu lama di freezer box, ya di freezer ya, yang kondisi beku. Yang penting tertutup. Iya, di plastik dulu bisa atau dimasukin Tupperware ya, sekarang terkenal kontainer-kontainer bisa tertutup, baru masukkan freezer. Kalau disimpan di chiller bisa, tapi dia lama-lama akan ngembang dia. Kalau di freezer dia nggak ngembang. Oke. Nanti tinggal dikeluarkan, ditunggu suhu normal, baru diisi, dikembangkan lagi, baru di oven. Ini sekarang produk-produk udah banyak kok yang namanya ready to bake namanya itu. Saya juga pakai di sini. Saya beli bahan ready to bake, jadi tinggal keluarin dari freezer, proofing, besok terus di oven. Itu ada. Di rumah juga bisa, kalau memang mau bikin banyak, bikin 1 kilo. Nah, kalau udah posisi kayak gini udah bisa ya, kayak kalau udah posisi kayak gini udah bisa disimpan freezer. Bikin nih 1 kilo, terus nanti di portion per seperempat, ya, seperempat. Minggu besok bikin seperempat, oh, minggunya lagi bikin seperempat lagi, itu bisa. Kuncinya jangan sampai ngembang dulu ya Bu ya. Biasanya itu posisi ngembang, masukin freezer dia akan kempes. Tapi sebelum ngembang baru disimpan. Atau kalau udah ngembang gede, dikempesin lagi, dikalisin, baru disimpan. Oke Kak, ini isinya apa saja Kak? Chef. Bisa dibakar, bisa banget. Terus ini ada cinnamon sugar ditambahin sama cinnamon powder. Terus kita pakai selai nanas. Udah itu aja sih, 4 ini aja. Oke, gitu. 4 ya. Oke, sama ada fly-nya juga. Fly-nya itu biar isiannya nggak terlalu kering. Jadi kalau seandainya jadi kalau seandainya kita mau pakai misis, cuman misis aja kan biasanya nanti jadinya kering banget. Nah, kita tambahkan fly biar dia lebih moist si misisnya itu, gitu. Begitu. Kita mulai ya. Oke. Yo, Chef Edi, di apa ya, ini ini namanya di fill in. Di fill in. Ya, filling ya. Oke. Saya dengarnya ini feeling apa ya? Fill in. Bahasa cepat, Pak. Iya. Bahasa lapangan. Jangan terlalu banyak isiannya. Oke, mentang-mentang suka coklat nggak boleh gitu ya, banyak-banyak gitu. Oh, oke. Gampang sobek. Sebelum disobek sudah sobek duluan. Aduh. Oke. Oke. Dipoles. Diolesin. Dioleskan apa itu? Oke, margarin biasa bisa ya? Ya, lemak lah, minyak agar dia nggak lengket. Oke. Kalau ini pakai apa namanya? Carlo. Ini lemak khusus pengoles loyang. Di toko-toko roti banyak. Dia khusus lemaknya. Selain ekonomis ya bagus. Kan sayang, butter buat ngoles kan sayang, mahal. Kalau ini lebih ekonomis. Iya. Itu alasannya ya. Mereknya macam-macam. Iya. Oke. Beli aja di toko roti pengoles loyang itu. Fla tadi ya? Apa namanya? Carlo. Oke, pengoles. Kok bisa muncul fla tadi apa ya? Ingat apa tadi ya? Oh, fla itu tadi ini buat misis ya. Karena kan coklat itu kan kering. Jadi dikasih fla supaya dia agak sedikit basah. Oh, itu tadi yang fla itu yang itu tadi. Filling coklat banyak sekali di toko-toko itu, banyak sekali. Ada yang model batangan, udah ada yang filling coklat cair, udah ada. Dicubit-cubit gemes, ibu-ibu nih, ya. Oh, gitu.
Ini naruhnya dibalik ya? Iya. Oh, naruhnya dibalik di loyang. Jadi cubitannya di bawah. Oh. Tujuannya agar tidak buka, jadi lepas. Ya. Oke. Oke. Chef Maya ada yang nanya lewat chat nih. Kak, cara bikin fly-nya gimana ya? Atau ada yang instan dari Desi Andra ini? Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih. Silakan Kak. Untuk fly-nya sendiri itu sebenarnya ada yang instan. Kalau kita sih termasuk pakai yang instan ya. Kalau mau bikin pun juga gampang banget resepnya. Kalau ada kuota sama handphone pasti bisa dicari di Google loh. Bener nggak sih? Bener kan? Jadi kalau untuk resepnya sendiri fly-nya itu ada ya. Kalau resepnya sendiri bisa dicari di Google. Kalau saya cenderung nggak inget malahan ya kan. Basic pertamanya itu adalah maizena, susu, telur, sama vanilla essence. Itu aja sih sebenarnya kalau seandainya untuk bikin fla yang biasa, yang manual. Tapi riskannya adalah dia nggak bisa disimpan lama. Terus kalau seandainya bikin kan otomatis kita harus banyak. Kalau seandainya yang instan ini kan kita hanya pakai seperlunya aja, kayak gitu. Lebih gampang juga. Gitu. Terima kasih Mbak Desi. Mungkin ada yang mau ditanya lagi? Yang di sini juga boleh ya tanya-tanya. Ya. Jadi sekarang itu udah semua serba enak, Pak. Ya. Serba enak. Sudah langsung ada Oh, gitu ya. Ini flannya pakai pastry cream ya. Istilah lainnya adalah pastry cream ya. Oh. Dia tepung, tinggal kasih susu cair, diaduk, halus, dah siap pakai. Kalau kurang manis tinggal tambahin gula. Kalau pengen rasa macam-macam stroberi, tambahin sirup stroberi bisa. Oh begitu. Iya, Gampang simpel ya, sekali. Simple ya. Simple. Oke. Bentuknya tepung itu. Itu seberapa tipisnya ini pengaruh nggak ini ya? Nah, jangan tipis banget. Tipis, sobek tadi ya? Bagian atas. Oh, oke. Ya. Jangan terlalu tipis. Oke. Jangan terlalu banyak isian, jangan terlalu tipis. Oke, biar nanti ketika dicubit-cubit gemes tadi enggak sobek. Oke. Ya, ini karena sudah terbiasa jadi cepat banget ini cubit-cubitnya. Kalau saya sih pelan-pelan kayaknya. Berjam-jam bikin kayak gini ini. Oke. Baru dapat 5. Ya, ini sudah diisi tadi yang pertama coklat. Nah, sama keju. Ya, keju. Oke. Nanti bikin 12. Wah, ini padahal yang hadir lebih nih nanti gimana? Gak bisa nyobain satu-satu dong. Ya. Oke, ini masih dibikin yang isiannya keju. Oke. Nyambi ke apa ada yang mau belajar mengisi? Boleh, boleh kalau mau cubit-cubit gemes. Kok cubit-cubit gemes? Mau belajar ngisi yang luring ya. Yang hadir di sini yang mau coba ini boleh ini. Yuk silakan Bu. Kalau nggak nyobain, nanti. Penasaran nanti. Mungkin bisa dicoba di rumah. Penasaran nih. Mumpung di sini. Kalau nggak nanti saya loh yang cubit-cubit itu. Oke, Mbak siapa ini? Kayak ini ada yang nyobain. Iya. Empat loyang, kurang lebih 4 loyang gitu. Tapi kalau seandainya mau gede-gede, lebih dari 4 loyang juga bisa. Jadi kalau seandainya saya bikin 25 gram, biar kelihatan imut-imut aja gitu, ya kan, biar sekali hap-hap gitu. Mau dibikin gede, gramasinya lebih dari 25 gram pun juga bisa ya. Jadi tidak harus 25 gram. Jadi tergantung selera dan keinginan kita aja gitu. Saya kira itu sudah patokan 25 gram, ternyata tidak. Aduh, dasar cowok sukanya makan aja. Disesuaikan dengan loyangnya, Pak. Oh, dengan loyangnya ya. Oke, cuci tangan dulu Ibu. Yang di mana tadi? Di hand wash? Ada tadi di ada kok tadi. Ada. Sekali pakai.
Ini tetap kita jaga higienitas ya, nggak usah khawatir di sini. Ini Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Nova mau mencoba isian. Yang paling disuka apa Ibu isiannya nanti kira-kira? Apa aja? Aduh, kok pasrah banget dulu apa aja? Oke. Oh, apa aja suka? Wah, ini. Kenapa? Oke, oke ya ini. Keluarga biasanya yang disuka apa Ibu? Coklat, coklat ya. Oke, ya deh. Boleh. Ini pakai di apa? Ditipisin. Oke. Ibu Nova ini kasih fla dulu Ibu. Iya, kasih fla dulu. Nah, kasih fla dulu. Seberapa banyak sih flanya? Cuma polesan aja ya. Dia lagi nggak apa-apa Bu. Ini kalau pakai mesis ya, kalau pakai yang khusus filling udah nggak perlu pakai Itu kalau misalnya dicampur-campur tuh boleh nggak? Boleh. Boleh. Misalnya, iya. Wes, tek. Jadi kalau untuk filling itu kita bisa sesuka kita ya. Yang nggak boleh sesuka kita adalah tadi yang pertama do-nya itu. Kalau do resipi harus sesuai dengan resipinya. Tapi kalau untuk filling sesuka aja. Oke. Nah, pas saat proses separuh bikin, nggak taunya ada acara mendadak gitu, terus mesti ditinggal gitu kan. Nah itu nanti langsung masuk di tempat tertutup aja, terus masuk ke freezer atau dikasih plastik wrapping dulu ya. Yeah. Ya, terikat ya. Soalnya kan kadang kalau cuaca kayak misalnya cuaca hujan gini kan kadang waktunya jadi lebih lama gitu ya. Di wrapping. Oh gitu. Oh gitu. Tapi kan kadang kan ada nih yang ditutupnya profitnya cuma pakai lap, tapi ada yang pakai cuma lapnya, maksudnya lap bersih ya, itu lap biasa, tapi ada juga yang lapnya itu dibasahin dulu. Itu yang bagus yang mana sih? Kalau bagus menjaga kelembaban yang di bagian atas ini. Kalau seandainya dia terbuka tanpa ditutup, Kering. Keras. Pecah. Oke. Oh iya. Menjaga kelembapannya tadi yang penting ya. Oke. Enggak terlalu keras. Oke. Gimana Bu Nova? Ya. Kalau di proofing yang pertama itu nggak apa-apa dipenyet-penyet Ibu. Tapi kalau seandainya kayak gini kita udah masukin filling, jangan dipenyet-penyet lagi ya. Kasihan dia. Oh ya, terlalu. Oh nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tidak mempengaruhi kecuali kalau seandainya proofingnya 1 hari, 2 hari, 3 jam, 5 jam, Bu. Kayak apa tuh kan Bu? Jadi keripik nanti dia. Gitu. Adonan burger itu sama aja sih Bu. Kalau saya sih saya bikin sama aja gitu. Basicnya itu sama semuanya.
sama kayak gitu. Ada telurnya juga, ada susunya juga. Seperti itu. Mau bikin burger mungkin Bu? Cuma kalau burger kan nggak ada isinya. 1, 2 berapa ini sudah selesai? 1, 2, 3, 4, 5 kurang 2 ya? Kurang 2 ya. Iya, kurang 1 lagi. Tadi yang nanas belum loh. Nanas tadi. sudah. Oh sudah. Oh belum ya? Belum. Ya, aduh nanasnya ketinggalan gimana ini? Aduh, Sedih deh. ya, Terima kasih Bu. Nova. Ya. Oke. Jadi pertanyaannya Bu Nova itu berkaitan dengan proofing ya. Jadi proofing itu contohnya seperti ini. Ini lagi proses proofing. Itu paling bagus adalah ditutup ya. Bisa pakai, ya ini kayak bawahnya ini pakai tutup lah. Ini bisa pakai sunlist, bisa pakai tadi lap ya, lap yang dibasahin. Terus bisa pakai wrapping. Tujuannya adalah menjaga kelembaban. Menjaga kelembaban si adonan itu. Kalau nggak ditutup, dia akan kering. Biasanya kalau di industri itu udah ada namanya mesin proofer. Nah, di situ itu ada kayak semacam uap, gitu, uap hangat. Biasanya dia akan mengembang itu dalam suhu sekitar berapa, Mbak? 20. Untuk apa ya? Untuk proofer. Untuk proofing itu sekitar 15 menit ya? Apa? Suhunya. Oh, proofing. Suhu ruangan aja sih kalau seandainya untuk proofing itu ya. Suhu humidity aja sekitar berapa tuh kalau humidity ya? 25 ya? Ya. 25. Ya, 25 derajat. Kita pakainya suhu humidity aja, suhu ruangan aja, itu lebih aman. Oke, ini siap ya, chef ya. Jadi siap. Oke. Roti manisnya, sweet bread-nya. Oke. Oke, ini berarti habis ini dimasukkan ke mana atau di apa ya? Oh, di proofing dulu lah. Proofing masukkan itu tadi ya. Itu proofing pertama. Kalau ini setelah diisi, nah ini namanya proofing kedua. Jadi setelah di filling akan dikembangkan kedua, baru di oven ya. Oke, untuk menghemat waktu kita siap-siap untuk menu yang kedua. Jadi nunggu kita ini proofing, ini saya akan turunkan, akan saya oven di bawah. Karena oven di bawah lebih stabil ya Bu ya. Ya, ini akan menginjak ke adonan yang kedua ya, sama ya. Yang kedua kita mau bikin pizza ya. Oke. Mungkin bisa diterangkan bahan-bahannya. Untuk adonan pizza ini lebih simpel lagi ya bahannya ya. Oke, Chef Maya. Yep. Ya, sebelum ke pizza. Oke. Oke, sebelum ke pizza biar pada penasaran dulu deh ya. Biar seperti apa sih gitu ya. Kita akan ini dulu deh, karena kan acara kita itu didukung Ibi Style juga. Baik. Kemudian juga didukung oleh Modena. Yap, benar sekali. Modena make life easier. Ibi Style Jakarta comfort all inclusive unique design dan Radio Smart FM. Nah, sebelum kita ke pizza, biar ini tadi yang pertama ini masuk dulu ke ingatan kita seperti apa, harus nunggu berapa menit kayak gitu ya. Nah, sekalian ini Chef Maya sama Chef Edi itu prepare yang mau dipakai. Kita akan dengarkan dulu deh ini product knowledge dari Modena. Mbak Kristi, marketing strategi Modena, monggo tepuk tangannya dong. Oke. Wah, ini kita tunggu loh ini Mbak Kristi. Monggo sekalian. Terima kasih Mas Abi. Maunya dipanggil Mas ya. Baik, selamat sore Ibu-ibu, ada Bapak-bapak juga di sini, ada adik-adik di sini. Selamat sore. Saya mengucapkan terima kasih sekali juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di sini. Kita belajar bareng-bareng ya. Kebetulan mau puasa ya ini ya, besok mau Lebaran, siapa tahu bisa nih jadi ide hidangan untuk buka puasa bareng sama rekan-rekan ataupun Lebaran bareng sama keluarga ya. Ada pizza sama roti sobek. Dan terima kasih juga untuk Ibi Style Jogja, ada Mbak Intan, ada Chef Maya juga di sini, matur nuwun, terutama terima kasih untuk Radio Sonora Jogja untuk waktu dan kesempatannya dari Modena. Saya di sini mewakili Modena Jogja. Bisa dilihat ini ada beberapa produk yang saya bawa di sini dan ini
tadi tidak jadi mau dipakai sama Chef Maya ini adalah tadi Chef Maya sama Chef Edi sudah, Mbak ini microwave ya, bisa nggak dipakai buat baking, buat bikin pizza dan roti sobek? Chef kan temanya baking, saya nggak mungkin cuma bawa microwave, ini microwave oven, jadi bisa digunakan untuk baking tentu saja dan juga fitur-fitur yang dimiliki oleh microwave dan oven itu sendiri. Jadi memang penampakannya seperti microwave, tapi fungsinya adalah termasuk including dengan oven. Lalu juga ada beberapa produk-produk lain yang saya bawa di sini. Kenapa saya bawa ini? Simple aja sih sebenarnya, karena biasanya kan orang kalau kenal Modena ini dari produk-produk masaknya ya, cookingnya, kompornya, cooker hoodnya seperti itu. Di sini saya memperkenalkan kalau Modena tidak hanya kompor saja, tidak hanya cooker hood, atau mungkin yang punya usaha ada showcase atau chest freezer Modena, kami tidak hanya itu saja, termasuk ada air purifier, salah satu produk terbaru kami, vacuum cleaner. Di sini ada water heater, kebetulan yang kami bawa di sini adalah untuk seri elektrik, di mana kelebihan dari air purifier dan water heater ini, mereka menggunakan teknologi, kita nyebutnya SKY atau teknologi Sky. Jadi ini bisa diatur atau kita setting dengan aplikasi dari handphone. Jadi misalnya nih, udah pulang kerja, di jalan macet, kehujanan, pengen sampai rumah, pengen segera mandi air panasnya, bisa dinyalain dulu dari aplikasi handphone, begitu sampai rumah air panas sudah tersedia. Sudah tersedia. Betul. Dimanjakan banget. Betul, demikian juga dengan air purifiernya, terutama masa pandemi ya Pak ya, kita menjaga salah satu ikhtiar lah ya untuk menjaga kesehatan, yaitu dengan udara yang lebih bersih, begitu. Demikian juga ini bisa diatur dengan aplikasi SKY itu tadi. Jadi ininya misalnya lagi ada di ruang tengah, si ibu lagi di dapur, ruang tengah nih kayaknya habis ini anak-anak pulang sekolah nih, biar seger, suami pulang kantor biar seger, nyalain dulu sambil masih masak di dapur, nggak usah lari-lari ke ruang tengah nyalain ini, gitu salah satunya. Dan tentunya masih banyak-banyak lain produk-produk kami yang lain yang bisa didapatkan di dealer-dealer terpercaya kami. Kalau mau tahu kayak gitu, gimana info-infonya? Mungkin di IG, info-infonya baik. IG kami yang terutama ada di Modena Indonesia itu sendiri. Lalu di Jogja sudah ada store atau toko khusus Modena. Itu Modena Home Center. Memang lokasinya agak jauh di Gentan atau Jakal KM 10. Itu tersedia seluruh lini produk Modena ya, cooking, cleaning, cooling sampai yang profesional. Ataupun di dealer-dealer resmi kami seperti di UFO, Atakrip, Q-Homart, Mitra 10, Transhome, itu semua dealer resmi dan masing-masing toko biasanya punya promo. Wah, ini biasanya jadi cari ibu-ibu itu promo ya, apalagi mau lebaran begini ya. Gitu, Mas Abi. Ya, jadi luar biasa sekali ya. Ini tinggal pilih saja. Ini kalau mau tahu spesifikasinya seperti apa itu ada di IG-nya. Bisa di IG di Modena Indonesia, atau kalau yang di Jogja ya berarti @hemhc_Yogyakarta. Itu juga sedang ada promo MHC trade-in atau tukar tambah, di mana kalau misalnya ada produk yang mungkin sudah tidak terpakai, daripada bingung ini produk mau dibawa kemana, promonya masih berlangsung sampai akhir bulan ini, ditukarkan saja di Modena Home Center MHC Jogja dengan diskon up to 45%. 45%. Iya, betul. Jadi kalau misalnya produknya yang mau dibeli di harga 10 juta misalnya, diskon 45% kan berarti cukup bayar kurang lebih 6 juta sekian ya. Bisa untuk belanja lagi yang lainnya. Bisa untuk belanja lagi, dan itu berarti nggak usah bingung produk yang lama mau dikemanain, karena nanti akan waktu barangnya kita hantar ke rumah Bapak Ibu, barang yang di trade-in itu kita tarik. Jadi nggak usah bingung, ini udah rusak, udah lama banget kan, kita tarik itu. Jadi dapat barang baru, kita dapat diskon juga, dan kita bantu untuk disposal ya bahasanya, barang yang lama. Gitu. Luar biasa Mbak Kristi informasinya ini. Nah, ada yang langsung tertarik mau ke Modena? Kalau ke Jakal mampir di Gentan ya? Iya, di Gentan, Jakal KM 10. Atau di dealer-dealer tadi ya, di UFO, Atakrip juga ada promo-promo menarik lainnya. Nanti ketemu deh sama Mbak Kristi. Dan teman-teman Modena yang lain di sana. Gitu.
Baik, ke Mas Yari yang mau disampaikan? Sampun, terima Sampun, kasih. oke. Kayaknya Chef Maya juga Sudah dan Chef hari ini Edi ya? sudah nggak sabar. Monggo, Waduh. silahkan kita ke menu kedua berarti ya. Menu kedua. Monggo, Oke, terima dipersilakan. kasih. Matur nuwun Oke, waktunya. Mbak Kristi, tepuk tangannya dong. Wah, luar biasa. Oke. Bisa dilanjut? Kita ke adonan kedua ya, karena waktu kita nggak banyak. Jadi Baik, terima kasih untuk para peserta semuanya yang daring maupun juga yang luring. Yang jelas acara ini sekali lagi didukung oleh IB Style Yogyakarta, Comfort All Inclusive, Unique Design, dan juga Modena, Make Life Easier, dan Radio Semat 102,1 FM Yogyakarta. Yang setelah ini bikin kue, terus mau dipasarkan tapi bingung gimana strateginya. Nah, di Radio Smart itu setiap jam 7 itu ada dialog talk show bersama ahli-ahli marketing, ada ahli banyak pokoknya setiap jam 7 pagi. Terus nanti jam 11 juga ada talk show-nya, pokoknya berkaitan dengan bisnis. Itu dengerin Radio Smart 102,1 jam 7 sampai jam 8. Jam 7 sampai jam 8, kemudian jam 11 ada lagi gitu ya. Sore juga ada, kalau pokoknya berkaitan dengan inspirasi dan bisnis, dengerin Radio Smart 102,1, melalui streaming juga ada. Di searching aja sekarang gampang banget. Gak ada alasan untuk gak punya radio. Yang ada di luar Jogja bisa dengerin lewat streaming juga ya. Yes, kita akan ke menu kedua, yaitu menu pizza. Masih bersama Chef Maya dan juga Chef Edi Ronadi. Oke, silakan. Terima kasih, berhubung waktunya udah sore Bu ya. Jadi nanti saya akan bagi tugas. Gimana? Saya bikin adonan, nanti Chef Maya untuk bikin fillingnya. Oke, yes. Jadi saya sudah siapkan di sini, coba saya lihat dough yang udah siap topping. Ini udah setengah matang. Ya, basically nanti bikinnya adonan pizza itu sama kayak sweetbread karena dia adalah bagian dari bakery ya. Sama, kalau bakery itu teknik bikinnya tuh sama kayak tadi yang dipraktekkan. Jadi kering dulu, habis itu basah, ya toh. Terakhir adalah margarin sama garam, sama aja. Basicnya juga sama, kita tunggu adonan sampai benar-benar kalis. Ini khusus untuk American pizza ya. Kalau untuk Italian yang tipis itu nggak perlu kalis, karena kalau dia tipis kalis dia akan di roll, akan balik lagi, di roll balik lagi, dia akan susah. Tapi kalau untuk American pizza dia membutuhkan juga proofing, sama 2 kali proofing sama aja. Basicnya sama karena sesuai dengan tema kita hari ini adalah baking ya. Jadi kita bikin yang roti-rotian. Oke. Untuk pizzanya nanti kan di situ ada namanya beef lover pizza ya. Itu adalah menu kita yang ada di a la carte. Itu isiannya tuh udah tertera di resipi. Bisa dibaca ya Bapak Ibu. Langsung saja nanti sama Chef Maya untuk topping dan bahan-bahannya untuk beef lover seperti apa. Ya. Monggo dijelaskan untuk bahan-bahannya beef lover pizza. Ya. Boleh adonan sama. Untuk beef lover pizza, adonannya itu yang pasti itu adalah tepung ya Bu ya. Kita pakainya tepung protein tinggi. Ada tepung, ada crystal sugar, ada yeast, fresh milk, ice water, salt, sama salad oil. Salad oil bisa diganti dengan margarin ya. Tapi kalau seandainya diganti dengan margarin seperti biasa, tadi Pak Edi sudah bilang, garam dan salad oil atau margarin itu yang paling terakhir.
Seperti itu. Untuk resep ini bisa sekitar 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4 adonan kurang lebihnya. Seperti itu. Terus adonan pizza ini bisa kita simpan juga ya di freezer. Jadi seandainya kita mau bikinnya kebanyakan gitu kan ya. Yaudahlah di freezer aja, tapi kita freezernya setengah mateng, dalam bentuk setengah mateng. Kalaupun mau adonan juga bisa. Gitu. Oke Pak Edi, kita mulai aja ya. Oke, kita bagi tugas ya. Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk bikin adonan di sini. Nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Boleh, Ibu, silakan yang mau bantu. Mau bantu Chef bikin Edi. adonan biar kita bisa praktekkan langsung. Sama Chef Maya nanti dia akan topping. Kalau pizza bahasanya topping. Kalau tadi sweet bread namanya filling karena dia masukin. Kalau dia ngetop ya. Oke, di atasnya. Ya, oke. Silakan Bu. Seperti tadi, yang kering-kering dulu bisa dimasukkan. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan Bu, nanti keluar. Saya turunkan dulu aja. Ini yang dimasukkan apa? Tepung dulu ya. Tepung dulu ya. Tepung dulu. Habis itu yang kering-kering dulu ya. Ya. Yang kering-kering dulu. Ya, yeast. Yeast. Nggak apa-apa. Terus Gula. Sudah. Habis itu adalah susu sama es. Bisa untuk menghemat waktu bisa dijadikan satu saja. Yang cair bisa dijadikan satu yaitu susu sama air es. Enggak, jadikan satu di sini. Jadikan satu bowl dulu. Oke. Ya. Nah di sini juga ada tips ya buat masukin cairan. Biasanya jangan langsung masukkan semua resep air ke satu adonan, jangan. Tapi paling enggak setengah dulu. Minimal setengah dulu. Nanti saya tunggu instruksi ya Bu ya untuk masukannya. Setengah takaran masukkan, baru nanti ya sisanya sedikit demi sedikit. Jadi setelah adonan kering masuk, kita bisa aduk sebentar pakai kecepatan yang paling rendah. Karena kalau pakai kecepatan tinggi dia akan mabul-mabul. Mabul ini ya, yang kering sampai aduk sedikit rata. Saya pindah ke Chef Maya ya. Ini mau toppingnya seperti apa? Kita kerjasama aja. Kita saksikan topping dari Chef Maya. Ini apa aja? Pizza yang paling fenomenal se-Ibis dulu. Kering diaduk sampai tercampur rata. Ini yang paling hits ya di Ibis ya. Jadi kalau seandainya ke Ibis mau pesan pizza boleh banget, kita ada di GoFood. Ya, kelihatan rata. Nggak boleh. Bisa dimasukkan separuh dulu. Pokoknya adalah di aplikasi online ini cairan ya. separuh ya. Nah, 1 titik aja nggak apa-apa, dia akan ngaduk sendiri. Kita namanya adalah beef lover, itu isiannya adalah beef semuanya. Untuk sosisnya pun kita juga pakai beef ya. Di sini aku udah ngasih tadi itu ada corn case. Corn case itu dari tomatan pokoknya. All in of tomat. Tomato. Sama, tunggu kita tunggu sampai kalis Bu. Homemade ataupun beli di luar kadang pun juga banyak ya. Kalis tidaknya itu faktornya banyak. Ada faktor dari corn case dan bolognese-nya. Terus sudah aku kasih topping si beef-nya tadi. Beef-nya itu juga pakainya ground beef ya. Ground beef ya. Beef slice biasa sebenarnya. Ya, kalau ground beef itu cincang dong. Terus kita kasih topping onion. Onionnya jangan lupa disaute ya, Kak. Disaute, ditumis ya kalau ya. Ditumis. Terus kita tambahin paprika. Yap. Kita kasih paprika. Seperti ini. Enak kan kayaknya? Tambahkan sosisnya. Sosisnya kita pakai beef sosis ya, Pak. Untuk topping kalau kita sudah ada gramasinya ya. Tapi kalau seandainya di rumah bisa bisa sesukanya. Toppingnya tidak harus seperti ini. Tapi kalau mau pakai beef ya monggo silahkan. Boleh banget. Mau pakai cheese juga boleh. Karena kalau saya topping udah bebas banget ya. Ini kita tambahkan mozzarella cheese. Karena pizza identik dengan mozzarella-nya. Giler kan? Bukan lagi. Ya, ini kita American pizza. Dan kalau seandainya topping American pizza atau pizza, itu wajib banget pakai yang namanya oregano leaf. Ya, ya dia itu biasanya.
Ini tuh. Besar kan? Tekan lagi. Nah, karena kita udah pakai dough yang udah setengah jadi nih Kak. Jadi nanti untuk ovennya itu hanya sekitar 10 menitan aja gitu. Ya benar, karena ini udah setengah matang lah ibaratnya lah kayak gitu. Tapi kalau seandainya kita prosesnya dari dia belum matang, itu sekitar 18 menit sampai 20 menit, suhunya itu adalah 180 derajat, 180 derajat. Iya, ini tinggal kita open aja ya. Oke, ya. Tinggal dimasukkan apa? Satu dulu, jadi seperti ini ya. Tebalnya segini. Ya. Ini untuk yang daring bisa saksikan nih ya. Seperti ini nanti pizzanya. Untuk yang luring langsung bisa mendekat kalau mau lihat toppingnya seperti apa. Monggo. Nggak kelihatan kan ini karena datar. Nah, bisa mendekat sini. Boleh. Nah, oke. Oke, sudah kecium loh baunya dari sini. Kan tahu kalau dari situ kecium nggak? Bau? Nggak bau saya kan nih, bau pizza loh ini. Oke, ya. Ini tinggal di oven aja. Berarti saya pindah ke Chef Edi. Oke. Ini prosesnya udah ke bikin adonannya pertama atau bikin kalis yang pertama. Ini kalau udah sedikit kalis bisa masukkan yang minyak ya atau mentega sama garam. Sama aja. Bentar, saya ambilkan sendok. Iya ini garamnya semuanya. Iya, garamnya semuanya ternyata Bu. Ibu siapa ini? Ibu Pur. Ini Ibu Pur garamnya banyak banget. Beda ya Bu, karena konsepnya beda. Kalau pizza kan asin-asin ya. Oh, oke. Tapi kalau sweet bread kan manis. Oh begitu. Iya, jadi di sini juga ada perbedaan kalau ada topping adonan pizza itu nggak perlu telur. Karena pizza itu kan kita mengharapkan nggak terlalu lembut ya. Kalau pizza terlalu lembut juga kurang enak. Oke, nggak pakai telur. Iya benar tadi nggak ada Iya. telurnya sama sekali. Ini sudah dicampur terus digiling lagi, diaduk lagi sampai kalis. Oke. Sampai ini kalau ini beda ini kalisnya berapa menit kayak gitu gimana? Enggak. Sama aja. Sama aja. Oh. Seperti tadi saya bilang kalau basicnya dough-nya ini sama dengan sama, sweet bread, cuman beda resipinya aja. Bedanya kalau ini nggak pakai telur, terus garamnya juga lebih banyak, dia juga nggak pakai gula ya, nggak pakai ya, nggak pakai gula. Nggak apa-apa, kalau nggak pakai gula nggak apa-apa, nggak ngaruh. Menteganya yang terakhir, ya mentega atau minyaknya tetap terakhir. Lebih enak kalau bikin pizza itu nggak membutuhkan teknik yang berlebih dibandingkan sweet bread. Iya ya. Ya. Ini kayaknya lebih cepat kalis ya. Lebih cepat. Lebih cepat. Iya, hancur lebur. Ini sekarang enggak, langsung menyatu. Ini kayaknya sudah janjian dulu, jadi ini kayaknya langsung menyatu, sudah sehati gitu ya. Ya Allah, ini apa? Nggak perlu dia jodohkan katanya Bu Pur. Alah. Untuk adonan pizzanya tadi yang ditopping sama Chef Maya itu 400 gram ya Bu ya. Untuk satu loyang ini sekitar 30 cm itu 400 gram. 400 gram. Iya. Gede banget ya ini. Iya. Ini 20 kilo. 20 kilo adonan. Oke. Ya, silakan. Ya, kita masih nunggu ini kalis dulu ya. Kalau yang tadi juga melalui proses ini kan Chef sama. Ya, yang ditoppingin sama Chef Maya. Oke. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan. Oh ya boleh. Ini Ya, yang mau silakan. tanya, ini mungkin pernah mengalami bikin pizza tapi ada masalah nggak gimana nggak gitu, boleh silahkan. Ada yang pernah bikin pizza? Pernah? Alot. Alot tuh gimana nih kalau alot itu Chef Edi? Ya basic itu Pak. Makanya kalau kita bikin dough untuk bread itu yang penting di basic ini bikin adonannya. Kalau adonannya itu benar, dia nggak bakalan alot.
biasanya tuh kesalahannya tadi tuh menyampurkan garamnya terlalu dini atau kurang mengembang. Kurang sabar, udah cepet-cepet mau pergi, kita oven langsung. Lah di situ kesalahannya. Padahal adonan kalau kita tunggu itu pasti ngembang. Kalau benar itu pasti ngembang. Ya. Dulu tuh pernah bikin tuh, mungkin salahnya gisnya dicampur sama cairannya dulu mungkin ya. Oh iya, ketemu garam juga. Tidak, Bu. Basicnya ya kalau yeast itu kan dia akan ngembang kalau ketemu tepung ya. Tepung, air, gula. Ya itu biasanya itu kadar gula itu pasti ngembang. Tepung itu kan udah ada kadar gulanya. Sebenarnya itu udah ngembang dia. Oke. Ya, kita masih menunggu ini ya. Oke. Chef, untuk yang di oven tadi kira-kira berapa menit? Yang pizza? Iya, pizza. Kalau pizza tadi udah disebutkan sama Chef Maya ya, kalau udah setengah jadi paling 10 menit sampai 15 menit. Tapi kalau dari posisi nol kayak gini, kalau biasanya di toko-toko pizza yang terkenal itu dia kan dari adonan mentah ya, itu paling ke 25 menit. Jadi dari proses bikin adonan, di proofing, terus dikempesin, dibikin adonan bulat, terus di topping, nah di proofing 12 menit, 15 menit, kemudian di oven itu paling ke 25 menit. Baru bisa dimakan, bisa matang. Nanti akan praktekkan bikin adonan ronnya ya, bikin pizza. Gimana sih bisa bulat? Nanti akan dipraktekkan sama Chef Maya. Oke, ya. Wah ini yang kadang maunya bulat tapi jadinya malah nggak teratur, nggak jelas. Oke. Ya, ini masih menunggu ya untuk yang menyimak secara daring. Apakah sudah kalis? Oke, kita coba lihat ini. Belum ya, masih sobek-sobek. Ya, masih sobek-sobek. Masih sobek-sobek. Bentar lagi. Nah, bentar lagi ini. Wah, oke. Kalau ini perlu tenaga kuat juga nggak ini? Sama. Ya? Sama ya, perlu tenaga kuat juga. Kalau ini. manual harus kuat. Harus kuat. Wah, ini nih. Tapi pada dasarnya bisa juga pakai mixer tadi ya disampaikan. Cuma mixer yang kekuatannya tentunya lebih gede gitu ya. Oke. Ya. Ini apa nih, Chef? Ini adonan yang tadi ya, yang sweet bread ini udah mengembang. Kurang lebih ya 2 kali ukuran semula lah. Jadi bisa dilihat, bisa ngembang. Nah, ini proofing pertama. Setelah proofing pertama ini, baru kita bisa kempeskan lagi. Ya, kempeskan lagi, di fill in itu, baru dikembangkan lagi, baru di oven. Itu sudah cukup. Mas Hasto ada yang nanya nih tentang Modena. Ini menanyakan, Kak mau tanya apakah, dari Ibu Parjiati ya, kasih Ibu Parjiati, ini menanyakan, Kak mau tanya apakah center service Modena di Kota Jogja pelayanannya cepat, nuwun. Oke, ya ini berarti ke Mbak Kristi, service centernya di Modena seperti apa Mbak Kristi? Mau kok, langsung ke tengah ini biar yang daring melihat. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya itu dari Zoom J, Pak J. Oke, baik. Untuk service center Modena itu kebetulan kita sudah terintegrasi secara nasional. Jadi memang nanti monggo silakan saja menghubungi di 15 007 15. Itu sudah ada customer service kami yang standby 365 hari setahun, nggak pernah libur. Monggo saja nanti 15 70015 diinformasikan lokasinya di mana, Jogja, Sleman, Banguntapan, Gunung Kidul gitu ya. Jadi nanti dari mereka akan dikontakkan ke kami di service center kita yang ada di Jogja. Kalau di Jogja sebenarnya ada di daerah Kronggahan dekat perempatan Kronggahan dekat RSA UGM itu. Cuman memang sekali lagi karena kami sudah terintegrasi secara nasional, maka umumnya pun kalaupun sudah sampai sana ya mau tidak mau kita harus mendaftar dulu karena teknisinya nanti menggunakan semacam nomor antrian by nasional itu untuk konsumen di wilayah Jogja dan sekitarnya. Begitu kurang lebihnya. Gitu. Matur nuwun pertanyaannya. Gitu ya Bu Parjiati. Jadi nggak usah khawatir, ada kok service centernya ya. Kalau misalnya nanti beli Modena dan mengalami trouble kayak gitu, bisa nanti menghubungi tadi yang disampaikan oleh Mbak Kristi. Kita kembali ke Chef Edi.
Sudah sejauh mana nih Ya, chef ini sudah siap nih. Sudah untuk di proofing. Untuk di proofing ya. Ya. Ya, oke, saya lihat yang di proofing dulu deh ini. Oke. Ya. Tadi udah saya kempes kan? Ya. Tinggal diisi itu nanti. Ini tinggal diisi. Iya, tinggal diisi. Tinggal diisi. Tapi ya. tadi kita kan udah ngisi sama yang kita udah siapkan di bawah. Yang di Chef Maya tadi ya. Iya, tinggal ditunggu nanti habis di proofing itu. Oke, ya. Habis di proofing terus di oven. Habis di proofing baru di oven. Oke. Proofingnya tadi mungkin diulangi berapa lama? Ya sampai adonan ngembang ya. Biasanya sampai sih ya adonan 15 sampai 20 ya. 15 tergantung sih, tergantung kadang suhu juga mempengaruhi ya. Kadang begitu. dingin, kalau dia dingin akan lebih lama. Tapi kalau hangat-hangat itu jauh lebih cepat. Apabila lembab itu lebih cepat ya. Lebih cepat. Iya. Oke, ya. Sebenarnya gampang ya, Ibu Busma. Ya. Ini yang di sini bikin pizzanya kemarin alot ya, Ibu siapa tadi? Iya, alot itu ya. Alotnya itu sudah mengetahui kesalahannya di mana, kekurangannya. Wah, waton plung gitu ya. Strike dough itu Pak. Itu memang ada metodenya, memang ada. Kalau di pastry ada. Di bakery itu ada metodenya strike dough itu langsung gitu. Tapi bahayanya kalau nggak tahu langsung campur. Biasanya kalau strike dough itu nggak pakai garam. Malah nggak pakai garam. Oh nggak suka. Nggak apa-apa sebenarnya garam itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak mempengaruhi alat tadi ya? Nggak apa-apa. Kalau garam kan tes ya ke asin-asinnya gitu kan. Rasa kalau dia. Oh, jadi nggak usah pakai garam nggak apa-apa. Nggak apa-apa, garam nggak apa-apa. Tapi mungkin kurang tepatnya itu waktu nyemplungin semuanya itu jadi ya chef ya? Ya mungkin jadi itu. Atau ibunya tadi dikasih air panas ya Bu ya, yeastnya ya. Iya. Biasanya yeast itu akan mati ya kalau yeast murni, yeast tanpa apa-apa, dia mati akan di suhu 20 derajat itu udah mati deh. Oke. Ya. Makanya tadi pakai air di RS Ibu. Ya. Kemarin pakai air hangat. Wah, itu untuk bikin teh aja itu biar segar. Oke. Oke, Mas Abi ada yang bertanya lagi dari Putri Rahayu. Ini menanyakan, saya agak khawatir kalau dengan pemakaian kompor tanam, apakah pendapat saya ini salah? Boleh dijelaskan Mas, terima kasih. Oke, siapa ini? Langsung Mbak Kristi lagi Pak. Oh, oke. Mas siapa? Mas Andi. Sebenarnya untuk pemakaian kompor tanam itu selama penggunaannya betul, karena kan kalau kompor tanam itu kan untuk ukuran pancinya standar. Itu kalau kita buat bikin roti, mungkin pakai oven yang di atas kompor itu kadang-kadang nggak bisa, karena kan untuk tanam kan dia kerja, jadi takutnya mungkin panasnya dia feedback adanya seperti itu. Tapi kalau selama pemakaiannya betul, pemakaian pancinya betul, mungkin pasti awet kompor tanamnya. Yang kedua kan kita ada namanya kontrak servis. Jadi kalau kompor tanam atau microwave atau oven mau penjadwalkan kontrak servis selama 1 tahun bisa. Jadi nanti rusak atau enggak rusak pasti nanti kita kunjungi seperti itu untuk perawatan. Tergantung unitnya, kalau kompor biasanya 2 atau 3 kali kunjungan. Terima kasih. Terima kasih. Ya sudah dijawab ya yang ada di daring. Oke. Sambil ini saya bagikan giveaway-nya. Nah, sudah menunggu-nunggu kan ini karena sudah hampir 5:30 ya, sudah pukul 17 lebih. Saya mau tanya nanti untuk yang benar jawabannya itu akan mendapatkan 1 giveaway dari Modena ya. Oke, sudah siap yang luring yang ada di sini sambil menunggu beliau-beliau ini chef-chef luar biasa ini menyelesaikan pizzanya ya. Pertanyaannya adalah di manakah Bapak lagi tempat ini? Ingat-ingat. Di manakah nanti nggak keroyokan ya, tapi resen. Mas nanti dibantu siapa yang duluan ya? Oke. Di manakah toko Modena yang ada di Jogja? Oke, siapa dulu nanti? Om. Ibu siapa Ibu? Iya. Kalau tempat resminya ada di Gentan, Jakal KM 10. Tapi kalau di toko-toko resminya ada di UFO, di Takrib. Terima kasih. Bu Kristi benar? Oke, luar biasa Ibu Yeni. Oke, langsung mungkin
Ini dikasih giveaway-nya. Oh, udah ke rumah ya? Pantas ini benar nih. Oke. Bu Yani mungkin bisa ke depan nih sekaligus ini untuk diambil gambarnya juga. Oke, sambil menunggu ini ya, teman-teman dari chef nih. Ini, Bu, biar ini sebentar Ibu sabar dong. Oke, terima kasih Bu Yani. Ya, oke, fotonya ya. Sudah jadi, Chef? Sudah jadi. Jadi iya hasilnya yang sudah di oven. Oke. Ini untuk pizzanya. Ini pizza lumayan cepat ya tadi ya. Turun aja naik udah saya karena kita bikin adonan udah setengah jadi. Sebenarnya kalau mau di rumah-rumah itu bikinnya itu aja Bu, jangan di adonan kalau pizza. Adonan setengah jadi aja. Nanti mau makan tinggal topping, oven, selesai. Topping, oven, selesai. Dia nggak akan mempengaruhi tekstur adonan itu untuk pizza ya. Tapi kalau untuk sweet bread, dia harus disimpan adonan mentah tadi itu. Karena kalau adonan jadi sweet bread di freezer, ya rasanya akan berubah. Kalau pizza kan cenderung agak gurih, kalau ini kan agak manis. Dan yang dinikmati kalau di sweet bread itu kan kelembutannya, ya moistnya. Tapi kalau udah masuk freezer dalam kondisi matang kayak gini, dia akan berubah rasanya pasti. Kalau pizza untuk doughnya dimasukkan freezer, dia akan nggak berubah. Terus untuk adonannya ini udah jadi ya, untuk doughnya udah kalis, tinggal saya proofing paling nggak 15-20 menit. Saya tutup. Tapi kalau nunggu 20 menit lagi ngembang agak lama, untuk mempraktekkan bikin adonan yang bulat ini, mungkin langsung saja ya Bu ya. Saya pakai metode yang kedua, jadi dipotong dulu, diukur dulu, ditimbang dulu, baru dikembangkan. Kalau untuk pizza nggak ada masalah kalau teknik itu. Karena pizza kembali lagi tadi itu tidak membutuhkan kelembutan yang berlebih, kalau pizza kan nggak perlu. Jadi bisa setelah bikin adonan bisa di portioning, di round ya, dibikin adonan bulat itu, langsung di oven itu udah bisa. Udah bisa ya? Iya, di oven, setelah di round, di proofing dulu ngembang, baru di oven. Bisa. Sip. Ya. Kemudahannya pizza itu. Lebih mudah pizza sebenarnya. Lebih mudah pizza. Cuman isinya lebih mahal pizza. Karena mozzarellanya juga lumayan tinggi costnya. Tapi kalau di rumah ya bolehlah nggak pakai, mungkin pakai isian mozzarella cheddar aja boleh, nggak harus melted gitu ya. Mungkin tanpa keju pun boleh sebenarnya, mau dikisin pizza rendang gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan basicnya ada si concase itu. Concase adalah saus tomat. Biasanya pizza tanpa concase itu belum rasa pizza. Belum pizza. Iya. Tapi sekarang ini udah banyak kok pizza-pizza yang manis. Jadi pizza kayak roti bakar. Jadi pizza isinya susu, keju, misis, jadi kayak martabak gitu. Kayak terang bulan. Nah, itu udah variasinya aja. Tapi untuk di IB style sendiri khasnya seperti ini? Khasnya kita di American pizza yang gurih sama Italian pizza. Semua gurih. Oh, semuanya gurih. Ya, dulu pas promo kita pernah mengeluarkan pizza manis. Ya, jadi pizza keju, coklat keju ada. Terus pizza red velvet ya. Jadi adonannya pakai adonan red velvet, kita juga udah pernah. Kalau pizza banyak sekali modifikasinya. Pizza rendang juga ada ya gitu ya. Pizza rendang ada juga di sini. Bisa. Andalas pizza namanya di sini. Namanya? Andalas pizza. Andalas pizza. Oke, Bapak Ibu, untuk ngeronnya kita butuh alat ya, namanya ini rolling pin ya. Ada yang kecil, ada yang gede, itu ada yang bisa jalan tengahnya, macam-macam. Pasti kita membutuhkan ini. Biasanya untuk pemula ya. Kalau untuk yang pro, ada yang nggak pakai ini udah bisa. Pakai apa? Tangan. Pakai tangan aja ada. Iya, puter-puter ada. Kayak bikin martabak Pak, gitu. Pak. Tapi nggak dilempar-lempar Pak. Iya, saya bayangannya langsung. Iya, ada. Yes. Tapi untuk pemula alangkah baiknya kita pakai rolling pin ya, karena dia akan mengatur ketebalan pizza itu. Kurang lebih tadi itu kan 5 mili ya. Kalau untuk pizza 5 sampai 10 mili lah. Nanti dia akan ngembang gede. Moga bisa dipraktekkan untuk ukurannya, karena di sini juga penting ya. Kalau pizza nggak bulat ya kurang menarik. Pizza nggak bulat nggak menarik. Ya. Walaupun ada sih pizza kotak, ada variasi, tapi rata-rata pizza kan paling nggak bulat. Gimana sih caranya bikin? Jadi untuk adonan kita butuh 400 gram ya, untuk loyang 30 cm, kurang lebih 400 gram. Jadi untuk satu kali adonan itu kurang lebih jadi 4 ya Mbak ya, jadi 4. Sudah kelihatan ngembang sekali ya.
Ya, jadi 4. Kalau jadi 5 yang satu kecil. Makanya akan dia boleh disimpan atau dibagi rata. Gitu sisanya. Kalau untuk saya pemula dulu bikin pizza nggak pernah bulat, susah sekali memang. Kalau nggak sering, susah untuk membuat pizza itu bulat, harus sering-sering. Ya. Ya. Jadi di round dulu. Cenderung lebih cepat ya kalau bikin pizza. Terus bahan yang kedua untuk round adalah tepung. Kita harus pakai tepung. Tujuannya tepung di sini adalah biar nggak lengket ke mejanya. Ya, selesai. Saya sarankan untuk menggunakan meja yang terbuat dari batu ya Bu, bisa marmer, yang lebih keras ya, kayak stainless itu ya. Pokoknya meja-meja yang keras. Dia lebih enak, lebih kalis. Ya harus dibolak-balik. Ya, kita tunggu sampai bulat. Sambil nunggu sampai bulat kita bisa lihat ya untuk hasilnya. Ya. Jadi ini yang pertama untuk roti manisnya ya, untuk roti sobeknya. Jadi terdiri dari beberapa bagian roti. Isinya beda-beda. Yang ini yang tadi langsung kita bikin adalah pizza. Ya, ini namanya beef lover pizza, basicnya adalah daging. Itu saja dari mungkin itu aja Pak dari saya karena waktu udah sore sekali ya. Memang kalau belajar baking memang lama ya, selain kita menunggunya lama, prosesnya lama. Nah, sedikit sabar Pak. Iya. Iya. Ya. Kembangkan. Iya. Ini termasuk kembangan kedua ya. Jadi tadi yang seperti saya bilang ya, Bu, Bapak, Ibu, kalau seperti ini bisa langsung di topping. Kita tunggu sambil proofing sekitar 12 menit, baru di oven bisa. Lamanya oven adalah sekitar 25 menit. Tapi kalau kayak gini dikembangkan, kemudian di oven dulu sekitar 10 menit, nanti akan jadi adonan setengah jadi. Kayak tadi dipraktekkan. Kemudian diisi di oven paling nggak 10 menit lagi. Sama aja totalnya itu 25 menit. Kalau untuk disimpan baiknya setengah matang dulu aja. Atau adonan mentah juga bisa. Oke. Ya, thank you ya. Chef Edi Ronadi dan juga Chef Maya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk chef berdua ini. Luar biasa sekali. Sampai kita sebenarnya kalau ngikutin itu waktunya mungkin sampai malam nanti masih oke aja gitu ya. Tapi waktu kita sampai jam 17.30 aja. Nah ini masih ada 2 gift ya teman-teman. Thank you, Chef. Siap. Nih, ada 2 gift. Terima kasih. Ya, kasih kembali, Chef. Mas Abi, ada request dari Mbak Desi Andra ini. Kak boleh lihat roti sobeknya dengan jarak yang dekat, soalnya di sini tidak kelihatan. Oke. Saya shoot dulu ya sebentar. Mungkin bisa diarahkan ke webcam saja rotinya sobek dan pizzanya. Mungkin bantu saya. Ya, webcamnya. Di dekat aja nggak apa-apa, Chef. Oke. Lebih dekat, oke. Ya, thank you. Ya, oke. Acara ini yang jelas didukung oleh IB Style Jakarta, Comfort All Inclusive, Unique Design, Modena, Make Life Easier,
dan Radio Smart 102,1 FM di Jakarta. Masih ada 2 gift, saya langsung bagi. Oke. Yang kedua, ini saya mau kasih untuk saya kasih penghargaan deh untuk yang datang tadi pertama kali. Siapa ini ya? Di daftar hadir ada Bu Mbak Nana, Mbak siapa tadi yang daftar hadir? Ini luar biasa karena di bela-belain daftar hadir pertama. Bu siapa? Bu Purwanti, oke, silakan maju ke depan. Dan yang kedua saya tanya, apa tagline dari Modena? Tagline dari Modena, saya baca berulang-ulang tadi ya. Easier, apa ya? Easier, apa? Yuk, apa tagline dari Modena? Easier, apa tadi? Yang sudah dapat nggak boleh ya? Oke, siapa nih? Oke, Mbak siapa? Oke, siapa apa Mbak? Kurang ya? Oke. Kurang dikit aja. Yo, oke, Mbak. Baiklah, bisa oke, luar biasa Mbak siapa? Silakan maju ke depan sama Mbak Pur untuk dapat giveaway dari Modena. Mbak Kristi, monggo Mbak Kristi diberikan lagi. Foto dulu. Ini masuk. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir di Sky Bar IB Styles di Jakarta ini. Dan wah luar biasa sekali. Pokoknya tepuk tangan untuk kita semuanya deh. Untuk yang ada di daring juga terima kasih sudah luar biasa ikut sampai tuntas tentunya. Dan sudah diambil gambarnya. Sekarang di open videonya dulu. Biar diambil gambarnya oleh teman-teman kru ya. Yap, dan nanti setelah ini untuk yang hadir di The Sky Bar langsung untuk coffee break dan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita bisa ketemu lagi nanti mungkin di event-event Sonora lainnya ya. Jangan lupa untuk dengerin selalu Sonora 97,4 FM Jakarta. Untuk follow IG kita, silakan dicari IG-nya Sonora, nanti di searching. Sekarang gampang banget media sosial kita apa, nggak gitu di searching, di follow biar nggak ketinggalan event-event kita seperti ini ya. Oke, thank you, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya, thank you untuk semuanya, dadah. Boleh mencoba ya. Oke. Ada di sini, monggo yang mau tuju.